kita kerjanya di rumah. Oh, wow. Senyamannya. Work from anywhere bisa di kafe Bisa, gitu, harus bisa di rumah dong. atau di sini. Di sini bisa kita bicarakan. Halo Edu Friends, kembali lagi bersama saya Detektif Ruth Gracia di podcast Educase ya. Jadi Educase kali ini memiliki konsep baru di mana ini akan dikemas sebagai ruang interogasi. Dan Educase ini adalah di episode 3 ya sekarang. Dan hari ini di ruang interogasi ini kita akan membedah sebuah kasus ya, yang berjudul PGSD tapi gak kerja di sekolah, jadi kerjanya di mana? Baik, sudah ada di depan saya narasumber yang sudah siap untuk diinterogasi. Kali ini perannya sebagai seorang tersangka ya, karena merupakan dalang dari kasus ini yang lulusan PGSD tapi kerjanya nggak di sekolah gitu loh. Jadi ini adalah kasus yang sangat jarang pastinya. Kalian pasti jarang mendengar lulusan PGSD tapi kerjanya nggak di sekolah. Dan bukti-bukti sudah ada semua di tangan saya. Nanti kita akan lihat bukti-buktinya. Dan sekarang mari kita mulai penyidikannya. Let us solve the case. Do not miss it. Baik, boleh mungkin dikenalkan terlebih dahulu ya. Kak Dewi Kartini Lestari, betul? Betul sekali. Boleh mungkin perkenalan terlebih dahulu sebelum saya sodorkan bukti-bukti tentang Anda. Oke, kenalin, nama saya adalah Dewi Kartini Lestari, tapi panggilnya Dewi aja ya. Enggak pakai aja, Dewi. Pakai Kak ya? Aku Kak Dewi ya manggilnya ya. Oke, Nggak apa boleh. ya? Nggak apa-apa, boleh ya. Lahirnya bulan April ya, tanggal 21. Kok tahu banget? Iya Kamu udah nyari tahu tentang aku ya? Kartini. Iya bener juga. Kebanyakan nama orang yang Kartini itu tanggal 21 April. Iya Oh, bener benar sih. ya. Betul. Ya, itu ya teman-teman ya, kalau ada yang mau ngasih kado Oh boleh. Kak Dewi. Alamatnya ada di bawah ini ya. Di bawah ini. Oke. Jadi gini Kak, belakangan ini sedang marak di PGSD Binus brosur-brosur nih. Aku lihat ada muka kakak di sini. Itu benar ya? Wow, cantik sekali, betul. Iya, itu tulisannya apa tuh Kak? Tulisannya adalah, tulisan yang mana yang dimaksud ya? Guru juara pot leader college. Nah, itu guru juara pot leader co-learn. Jadi Betul. kerjanya di Oh, oke, ada di bajunya ya. betul. Iya, Jadi college, betul. Itu bukan sekolah ya Kak ya? Betul, bukan sekolah. Jadi boleh dijelaskan itu apa? Kalau bukan sekolah itu apa? Oke, jadi Colern ini adalah perusahaan edutech gitu ya. Jadi ya mungkin orang-orang familiar dengan bimbel. Nah, Colern itu seperti itu, cuman kita edutech gitu. Oke. Edutech itu apa kalau dari Kak Dewi sendiri? Edutech itu adalah tentu saja teknologi ya, penggunaan teknologi supaya bisa mendukung proses pembelajaran gitu. Baik, ini berarti memang basicnya itu di teknologi. Biasanya teknologi apa yang dipakai kalau dari co-learn sendiri? Teknologinya kita pakai G Slide, Google Slide. Oke. Nah sebenarnya selain itu kita juga ada pakai Kami itu, supaya kita bisa mencoret-coret gitu ya. Oke. Jadi Fasilitas untuk gurunya. fasilitas betul sekali. Nah kemudian kita juga pakai Zoom supaya bisa interaksi sama murid-murid gitu. Iya, itu juga ada aplikasinya ya kalau nggak salah ya. Betul. Bisa diunduh. Betul. Gitu. Wow, sangat wow sekali ya ini. Wow dong. Aku lihat di sini ya, aku ada data di sini. Kak Dewi itu lulusan tahun 2021, betul ya? Betul. Ini jurusannya sama loh Kak, pendidikan guru sekolah dasar ya. Betul. Iya lengkap ya. Pendidikan guru sekolah dasar, tapi itu yang menjadi pertanyaan di judul podcast kali ini. Sebentar, aku juga masih ada lagi. Itu berarti benar ya datanya Kak Dewi? Betul, benar. Bukan data orang ya? Bukan dong. Di sini juga aku ambil data juga, ada buktinya di sini. Kak Dewi ini dulu sebenarnya sempat jadi guru SD. Betul. Ada di SD Widuri. Ini magang sih sebenarnya. Magang ya, dan magang. juga di Binus School Simpul. Betul. Oh, ini berarti program magang dari Magang juga. Binus ya berarti. Dari Binus, ya, betul. Yang enrichment itu. Oke, berarti kakak tuh sebenarnya udah merasakan jadi guru di sekolah formal. Betul sekali. Nah, terus sekarang menjadi guru juara
dan juga Potlit. Betul. Nah, coba dijelaskan mungkin apa sih yang membedakan antara menjadi guru juara di Co-Learn dan juga yang menjadi guru di sekolah formal tuh apa sih bedanya sebenarnya? Oke, sebenarnya perbedaan yang paling ketara banget adalah interaksi kita sama murid. Oke. Kalau di sekolah kita kan bisa langsung ketemu sama muridnya ya, kita bisa kalau misalnya mungkin kita bisa ngelihat ekspresinya bingung nih, kita bisa langsung samperin, bisa langsung tanya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di Co-Learn ya online kelasnya, jadi interaksinya juga terbatas, serba sulit gitu. Kita nggak tahu nih kalau sebenarnya anak ini tuh paham atau enggak, atau jangan-jangan tidur, kita pun nggak tahu gitu. Sulit. Oh sulit. Tapi kenapa diambil? Kenapa lebih memilih jadi guru di online learning ini, Kak? Oke, kenapa jadi online learning? Sebenarnya aku ada di Co-Learn ini pertamanya adalah karena memang dari Co-Learn sendiri reach out aku di LinkedIn. Wow, luar biasa. Wow. Boleh tepuk tangan dong, teman-teman. Nice. Di reach out, gimana tuh kok Reach out, bisa betul. sih? Kalau kok bisanya sih aku juga kurang tahu ya. Tiba-tiba aja gitu. Itu semua terjadi begitu aja. Aku juga kayaknya jarang buka LinkedIn. Tiba-tiba ada chat, aku nggak tahu itu sebetulnya apa, DM atau apalah gitu ya. Terus ditanyain mau coba atau enggak dan lain sebagainya. Akhirnya oke, aku coba apply deh gitu sebelum aku akhirnya mencoba ke sekolah gitu. Oh ternyata proses demi proses terlewati dengan sangat baik sampai akhirnya disinilah aku gitu sih. Wow, dan so far pengalamannya Luar menyenangkan? biasa sekali, menyenangkan. Boleh Menyenangkan sekali. diceritain sedikit kelebihannya, benefitnya mengajar sebagai guru di Co-Learn, di edtech inilah. Oke. Ini sebenarnya kelebihannya lebih ke ini ya, cukup santai-santai karena kita kerjanya di rumah. Oh, Senyamannya. Work from anywhere bisa di kafe Bisa, gitu, harus di bisa rumah dong. atau di sini Di sini bisa kita bicarakan. sambil kerja ya, boleh nanti kita. Bisa ya. Harusnya setiap hari apa aja tuh? Setiap hari dong, dari Senin sampai Jumat. Iya. Berarti ini enggak, Sabtu? Oh, Sabtu enggak libur. Sabtu Kita kan? libur. Aman lah berarti kita Aman masih dong. ngobrol ya. Bisa dong. Oke, lanjut. Selain kerjanya bisa di mana aja? Apalagi benefit? yang Benefitnya adalah jamnya juga fleksibel. Jadi kalau misalnya kita kerja di kantor mungkin waktu istirahat kita cuma dari jam 12 sampai 1. Oke. Nah, kalau jam aku istirahatnya mungkin bisa lebih panjang daripada itu. Wow. Aku bisa sempetin tidur siang dulu. Wow, oke, menarik. Menarik ya. Menarik sekali. Terus berarti oh ya, kalau dari segi salary, oke. Maksudnya kalau aku mau tanya deh, gaji pertama Kak Dewi itu dipakai untuk apa deh? Karena Aduh, aku nggak inget deh kayaknya gaji coba ya, pertama apa. sebenarnya nih ya, perspektif orang kebanyakan tentang guru, banyak orang yang kayak aku nggak mau ngambil jurusan PGSD, aku nggak mau jadi guru karena aku tahu nih di Indonesia jadi guru itu pasti melarat, pasti kayak nggak bisa lah jadi orang kaya kalau jadi guru. Nah, kira-kira dari Kak Dewi sendiri gimana perspektifnya terkait itu? Pengalaman Kak Dewi aja deh sebagai Ya, oke. Sebetulnya aku nggak tahu kalau di sini tuh ternyata gajinya bisa aku katakan oke. wow. Karena Dari segi work from anywhere itu ya. iya betul. Terus aku ngerasa kayaknya ya mungkin gajinya sama atau bahkan lebih kecil nih gitu karena kita kan nggak ongkosan gitu kan dan lain sebagainya. Jadi ya udah deh gitu batu loncatan aja gitu kepikir. Nah terus ternyata waktu masuk, ternyata oke nih gajinya gitu ya. Spill sedikit, gaji pertamaku di atas UMR. Oke. Boleh tepuk tangan. Oke. Ada lagi yang Tapi kalau misalnya ditanya gaji pertama dipakai untuk apa, aku juga nggak inget ya Nggak gaji inget ya? pertamanya dipakai untuk apa. Karena waktu itu masih zaman-zamannya COVID, jadi aku juga nggak kemana-mana. Terus kayaknya waktu itu belum terlalu hype dengan belanja online dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi mungkin sebagian besarnya ditabung ya, mungkin. Oh, Mungkin. bagus dong berarti. Bagus dong. Iya. Iya. Wah, keren. Oke, buat Binusian 25, boleh aku promosikan, Kak? Lagi open locker nggak sih? Ngomong-ngomong, enggak ya? Baru banget tutup. Baru banget Sih, tutup. Oke. iya. Buat Binusian Jadi- 26 berarti. Boleh ya? Boleh banget. Kalau tertarik bisa ya? Nanti aku kabarin kalau ada loker ya. Iya. Order loh. Order. Sebagai potlit, berarti Betul. apa tuh? Semacam manajer kah atau gimana? Yes, jadi Potlit itu semacam manajer tapi mungkin junior manager gitu kali ya. Jadi aku itu kan pegangnya
aku itu ngajarnya di kelas 8 SMP ya teman-teman, Iya, maaf bener loh. sekali. Saya baru mau nunjukin bukti yang satu ini juga nih. Jadi guru juara SMP. Betul. Nah, kok bisa? Kan PGSD. Kenapa jadi SMP? Awalnya memang harusnya aku ngajarnya SD. Aku daftar sebagai guru SD gitu kan. Oke. Terus ternyata waktu itu kondisinya adalah guru SD ini masih terlalu banyak dibandingkan dengan permintaan murid ya. Maksudnya muridnya masih terlalu sedikit lah gitu. Sehingga gimana kalau guru-guru yang baru ini kita coba untuk taruh di SMP atau SMA nih gitu. Akhirnya ditanya-tanyain satu-satu termasuk aku. Terus aku pikir kenapa? Enggak, karena waktu itu sistemnya masih agak beda nih. Kalau di SMP itu kesempatannya justru lebih banyak gitu. Jadi aku merasa akan lebih banyak belajar di SMP. Jadi ya udah deh gitu. Aku coba di SMP aja. Oh ternyata kebablasan nih udah nyaman ya. Jadi berlanjut gitu. Menarik nih, satu fakta lagi ya. Jadi PGSD itu, lulusan PGSD nggak harus profesinya tuh bidangnya SD doang gitu. Betul Jadi, sekali. selagi mengetahui gimana sih cara ngajar anak-anak, itu masih anak-anak kan SMP kan rentang Betul. usianya, itu juga masih possible lah ya. Yes, betul Ya, banget. di sini ada quotes-nya juga nih. Jadi guru juara seru banget, apalagi bisa ketemu murid-murid dari berbagai daerah. Setiap pertemuan selalu jadi kesempatan untuk saling sharing ilmu dan pengalaman juga meskipun ada jarak yang memisahkan gitu. Iya. Asik. Emang daerahnya ada apa aja, Kak? Banyak ya? Oh, macam-macam, ada yang dari Papua. Aku kaget banget kalau ternyata ada anak yang dari Papua. Dari Kalimantan juga ada. Aceh pun ada, yang dekat-dekat juga tentunya banyak ya, Bogor, Bekasi gitu biasa. Tapi yang Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu juga ada. Gitu ya. Jadi Beragam banget. memang kalau misalkan dari segi ketenaran, Kak Dewi itu sudah terkenal berarti ya di seluruh Indonesia ya? Aduh, jadi malu. Mungkin iya ya, bisa jadi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Apakah selama kuliah di PGSD Binus nih, soalnya kalau lihat di posternya sekarang, di brosurnya sekarang nih ya, udah ada tulisan career prospect. Jadi not only become the primary school teachers, bisa jadi edtech and multimedia developers, terus educational content creators, educational researchers, banyak lah pokoknya. Kalian kalau misalkan dapat brosur ini, kalian beruntung gitu. Nah, kalau di zaman kakak nih ya, Binusian 2021, betul? Betul. Binusian 21 waktu itu, waktu kuliah di Binus itu ada nggak sih kayak dukungan eksplorasi karir alternatifnya? Jadi waktu itu selain jadi guru, kata dosen nih, jadi apa gitu? Oke, ini jujur-jujuran ya teman-teman ya. Kalau dulu sejujurnya kita tuh memang dicecer banget gitu ya supaya oke, jadi guru dan kalau bisa di Binus. Oh gitu. Jadi untuk karir alternatif itu sebenarnya nggak ada untuk kita. Jadi benar-benar semuanya harus jadi guru. Berarti Gitu. Kak Dewi pelopornya. Ih, Kayaknya ini bisa ada nih and multimedia developers, terus muncul lah di sini fotonya gitu. waduh keren banget ya, makasih banyak. Iya loh, wah. Ini juga karena ada kajur baru nggak sih sebenarnya? Bisa jadi loh, karena sejujurnya ya waktu aku tuh ketemu Pak Koko ini. Jangan gibah tapi ya. Iya. Waktu ketemu Pak Koko, boleh. Aku pertama kali ketemu Pak Koko itu waktu Smartfest kali ya, kalau nggak salah ya. Terus cerita banyak kalau PGSD ini sekarang udah ada lab baru lah, apa segala macam. Oke, aku iri ya gitu. Dulu nih nggak ada nih yang begini-gini gitu kan. Terus sampai akhirnya kita ngomongin edutech dan lain sebagainya, Pak Koko tertarik gitu. Dan ternyata ketika ngobrol itu, oke, kayaknya PGSD kali ini akan lebih luas nih jangkauannya nih, nggak cuman ke sekolah lagi nih gitu kan, dari hasil obrolan waktu itu gitu ya. Dan oke, semoga makin jaya deh PGSD ya. Amin. Nice. Ya, jadi itu perjalanan juga sih, karena kan waktu kakak Binusian 21 berarti umur PGSD masih 3 tahunan ya? Kurang lebih ya. Masih baru lah ya. Iya, Sekarang baru-baru. kan udah jalan berapa tahun ya, Pak? Saya lupa nih. 8 ya? 9? 10? 11, 12, 10 tahun. Udah 10 tahun loh. Jadi ya itu kita udah agak nggak berani nyebut tua kan? Mau nyebut tua ya? Sorry. Aduh, salah maaf ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih, Kak. Apa sih ilmu yang kakak dapetin waktu masih kuliah? Kalau masih inget ya? Inget lah ya. Semoga masih inget ya. Iya, ilmu dan pengalaman waktu kuliah di PGSD Binus yang relevan dengan pekerjaan saat ini. Yang relevan ya, sejujurnya sih cukup banyak hal yang akhirnya nggak kepake untuk aku. Kayak misalnya lesson plan. Ini
lesson plan itu kita nggak pakai. Dulu sempat pakai. Sekarang di tempat kerja kakak sekarang nggak pakai lesson Nggak ada lesson plan lagi. Dulu sempat pakai, tapi ternyata nggak efektif buat kita lah gitu ya. Karena materi ajar udah ada, step by step semua kelihatan. Jadi kayak ngapain lagi kita pakai lesson plan, sehingga kita ubah menjadi aku tiba-tiba lupa namanya, reasoning point. Nah, reasoning point itu apa? Sebenarnya ini tuh sama kalau di lesson plan. Semoga aku nggak salah, ini tuh sama kayak pertanyaan esensial. Oh, oke. Jadi ini justru adalah bagian yang paling pentingnya, yang harus ada di dalam kelas, yang harus tersampaikan, yang harus ditanyakan. Gitu. Jadi yang penting ada ini aja nih. Udah, sisanya terserah gurunya mau kayak gimana. Wow, ini Gitu. baru sih, aku baru. Oh, baru ya. Karena sebenarnya make sense juga menurut aku. Kalau misalnya step by step, ini hasil dari ngobrol sama teman-teman yang lain juga ya, yang emang ngajar di sekolah. Step by stepnya ini dibikin oleh satu orang, si lesson plan-nya dibikin satu orang, dipakai untuk seluruh guru. Nah, kalau misalnya dipakai untuk seluruh guru dan harus sama persis, kita tuh nggak bisa mengajar sesuai dengan karakter kita sendiri. Oke, makanya jadi guru harus kreatif ya. Betul banget ya. Dan tentu saja jadi diri sendiri gitu ya guys ya, karena ya kita pengennya ngajar itu senyamannya aja gitu. Makanya kita udah nggak pakai lesson plan. Gitu sih. Tapi yang kepake apa? Kan pertanyaan yang Yang kepake. kepake. Nah, kalau yang kepake itu adalah silent comment. Oh iya sih. Itu kepake banget. Di mata kuliah kelas manajemen ya berarti. Betul, Ada, betul. masih ada waktu itu. Masih ada dong. Sekarang ada. Masih ada juga Waktu ya? itu ada, iya. Oke. Iya, itu kepake banget. Meskipun kalau misalnya di yang kita ajarin kan kita pakai rambu, terus kita pakai gerakan dan lain sebagainya. Kalau di sini karena online, jadi kalau di Zoom itu misalnya kita diem, kita tenggelam dari videonya anak-anak yang bisa mereka lihat. Nah, terus silent comment-nya gimana? Nah, silent comment-nya ini kita pakai suara. Oke. Jadi kita itu pakai aplikasi namanya SoundPlan. Kita bisa pakai suara yang kayak tadi ada suara ketawa dan lain sebagainya. Itu kita bisa pakai. Nah, tapi kita punya satu lagu yang kita kasih tahu ke anak-anak. Ini tuh artinya warning loh. Kalau keadaan kelas ini tuh udah nggak kondusif dan kalian harus kembali lagi fokusnya ke Kak Dewi gitu. Kita pakainya lagu. Atau ada juga nih pakai gambar juga. Jadi di setiap slide-nya itu ditampilin gambar-gambar tertentu. Ini sebagai kode. Oh, ternyata di gambar yang ini kita harus fokus doang. Gak boleh ada yang ngobrol, gak boleh ada apa segala macam. Terus nanti kalau di slide berikutnya misalnya ini tentang contoh soal nih. Nah, gambarnya misalnya gambar B gitu ya. Artinya silahkan anak-anak aktif, mau jawab, mau anotasi, mau unmute, kolom chatnya rame, monggo aja gak apa-apa. Kemudian ada kode yang berikutnya, ini adalah sesinya kalian. Mau ngerusuh silakan, mau minta request apa dan lain sebagainya itu boleh. Wow. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip cuman agak beda ya, dimodifikasi lah gitu ya. Karena menyesuaikan dengan tempatnya gitu. Tapi aku jadi penasaran, cara tahu kelas nggak kondusif di online itu gimana sih, Kak? Pertama adalah lewat chat kalau online. Karena mereka bebas ngobrol gitu kan ya. Kalau chat itu kan sebenarnya nggak terlalu terganggu secara suara, nggak kedengeran di telinga kita kan. Benar-benar. Tapi mata kita ngelihat kalau si chatnya itu terus berjalan ke atas, dan itu pasti udah nggak ada yang merhatiin. Oke. Pasti. Karena kita lagi ngejelasin, tapi ini chatnya kok tetap jalan nih. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anotasi. Ketika kita minta anotasi nih, misalnya ngejawab antara yang A atau yang B, mana jawaban yang benar gitu kan. Anotasinya awal-awalnya masih normal, centang-centang doang atau titik-titik doang gitu kan. Tapi lama-lama di blok satu layar, sampai akhirnya satu layar, satu warna doang gitu ya. Itu nggak kondusif. Nah, kemudian yang terakhir adalah unmute juga. Karena kadang-kadang masih ada anak-anak yang nggak tahu situasi dan kondisi gitu ya. Kita lagi ngejelasin, ntar tiba-tiba ada yang manggil, kita kira mau tanya, ternyata dia cuman mau nanya, Kak baju aku bagus nggak? Kak kamera aku nggak gitu. Jadi Iseng ya? iseng betul ya. Kadang-kadang kita sebut, kayaknya agak sedikit cari perhatian juga nih, karena mungkin dia nggak terlalu ternotis sama teman-teman yang lain gitu. Kayak gitu sih, nggak kondusifnya di kelas online. Oke. Selain kelas manajemen ada lagi? So far itu yang paling itu yang paling berasa sih gitu ya. Ya benar sih itu.
Itu mata kuliahnya harus ada terus ya? Harus ada terus, harus Terus ada ya? terus, betul. Oke. Next. Kalau gitu, apa sih hal yang paling membuka mata bagi Kak Dewi yang Kak Dewi rasakan selama berkarir di edtech? Yang paling bikin aku membuka mata. Aku baru tahu. Iya. Oh, ternyata di dunia pendidikan itu begini. Kayak gak harus apa. Cuman ada di sini. Kalau di sekolah biasa tuh nggak ada. Gimana? Rasanya yang kayak gitu sih aku nggak terlalu merasakan ya. Cuman aku bener-bener ngerasain itu, oh ternyata seberagam ini ya. Aku kan, maksudnya muridku banyak nih dari berbagai daerah gitu kan ya. Oh ternyata nggak cuman di sekolah formal aja nih aku tuh ngerasain adanya perbedaan pemahamannya anak-anak. Tapi juga ya kalau misalnya kita ngumpulin dari berbagai pulau gitu kan, itu tuh si keberagaman itu tuh tetap berasa gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata yang dari sepedalaman itu kita juga ada gitu. Pernah aku dapetin satu murid yang cukup dari dalam banget. Oh ternyata tuh meskipun dia udah kelas 8 tapi ternyata dasarnya sekurang ini nih gitu. Oh terus aku sempet tanya juga kan, oh berarti di sekolah lagi belajar apa? Belajarnya udah sama kok Kak. Agak mikir ya kalau misalnya ternyata masih banyak yang struggle dan lain sebagainya. Oh harusnya ini basicnya dikuatin dulu gitu. Tapi ternyata kalau di sekolahnya itu guru-gurunya cenderung jarang masuk kelas juga gitu. Oh ternyata sama ya kurang lebih ya gitu. Jadi kayak gitu aja sih paling. Berarti itu mungkin ya bisa dibilang yang jadi tantangan kakak ya? Betul, tantangan juga sih. Terus gimana cara ngatasinnya? Kalau untuk yang itu tentu saja aku harus ngajarin ulang lagi. Baik. Kalau basic menurut aku nggak bisa kita tinggalin soalnya. Kalau misalnya kita tetap lanjutin materi tersebut, dia pergi dari kelas ini nggak akan bawa apa-apa gitu. Jadi ya udah dengan sangat terpaksa aku mengorbankan beberapa teman-teman gitu kan. Kita coba mulai lagi dari dasarnya. Tapi beberapa pertemuan belakang aku menemukan ya udah biar teman-teman lain aja yang ngejelasin, aku diem. Oh, Gitu. teman-teman yang lain tuh Maksudnya murid-murid yang oh, lain. anak-anaknya. Oke. Ini Jadi salah satu skill kelas manajemen guys. jadi misalnya nih, ada yang masih nggak ngerti setengah kali 8. Kenapa kok bisa tiba-tiba jadi 4? Ada yang mau coba jawab? Oke, anak yang bisa ngejawab dia yang jelasin. Ntar sesi tanya jawabnya antara murid itu sama murid yang kurang paham. Gitu. Jadi aku benar-benar cuma nanya, udah ngerti? Udah paham? Masih mau ditanyain? Aku nggak ngejelasin sama sekali. Nice. Gitu. Itu juga terjadi di kolom chat sih sebenarnya, karena aku nggak mau kolom chat ini cuma dipakai buat ngobrolin hal-hal yang lain doang. Meskipun bagus sih ini jadi interaksi mereka, jadi temenan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi aku pengen tetap hidup ada pelajaran nih di sana gitu. Wow. Kayak gitu boleh sih. tepuk tangan teman-teman. Keren. Oke. Berarti banyak hal lah ya yang kakak terapkan di selama berkarir di sini. Betul. Terus juga ya so far aku dengar pengalaman kakak menyenangkan sekali ya sepertinya ya. Bisa dicoba ya? Iya, aku jadi punya pertanyaan nih. Oke. Sekarang kan kita udah makin maju lah teknologinya. Jadi ya pasti yang namanya teknologi ini akan selalu diterapkan, entah ada teknologi paling baru, kita juga nggak tahu nanti akan ada apa. Kalau sekarang kan paling baru ada AI ya. Betul. Nah, kira-kira bisa nggak sih dunia edtech ini tuh jadi apa ya istilahnya mainstream, jadi ntar gue lulus kayaknya akan kerja di edtech atau malah bikin edtech baru bagi guru masa depan gitu. Jadi aku nggak tahu nanti, aku sih belum ada gambaran ya kira-kira nanti sekolah-sekolah formal di masa depan bentuknya akan seperti apa. Aku mau tanya pandangannya Kak Dewi nih, gimana kira-kira di masa depan nanti pandangan kakak? Kalau ngelihat kondisi sekarang mungkin sih sebenarnya mungkin akan mainstream, karena aku sendiri udah ngelihat udah ada edtech baru nih gitu. Udah ada edtech baru nih gitu kan, yang kayaknya kalau misalnya dikembangkan dengan baik ya akan bagus juga gitu loh, akan banyak juga orang-orang yang mencari. Karena kalau misalnya edtech orang-orang dari jauh pun bisa menjangkau betul gitu kan ya. Jadi aku rasa sih mungkin, bahkan aku merasa juga mungkin sekolah bisa jadi gitu. Misalnya muridnya yang terlalu banyak sehingga kita nggak bisa ngatur kelas dan lain sebagainya, ya udah tinggal dilempar aja ke Zoom gitu misalnya. Menurut aku sih jadi bisa sih. Kita lihat nanti ya, karena bukan kita lihat nanti ya. Betul kita lihat aja nanti ya. Menimbang. Nah, kira-kira apa saran dari Kak Dewi untuk mahasiswa PGSD yang masih merasa harus jadi guru di sekolah formal?
Oke, teman-teman, menurut aku sih nggak harus gitu ya. Maksudnya ini nggak cuma untuk anak PGSD sih, sebenarnya secara umum gitu ya. Kalau misalnya kamu kuliah A, nggak selalu harus hasilnya adalah A juga, atau maksudnya kamu mengambil karirnya A juga gitu ya. Asal apa? Asal kamu tuh punya skill sebenarnya gitu. Asal kamu mempunyai skill-skill yang mumpuni, maka aku yakin kamu bisa ke tempat-tempat yang lainnya juga gitu, yang mungkin lebih baik dari yang kamu pikirkan sebelumnya gitu. Yang penting dicoba aja teman-teman, gak ada yang namanya gagal gitu. Quotes Kak Dewi Lestari 2025. Ada tepuk tangan? Baik, terima kasih. Nah, apalagi balik lagi ini brosur nanti akan disebar lagi. Jadi career prospeknya apalagi di PGSD Binus sudah banyak banget teman-teman. Untuk yang tertarik, yang sekarang masih SMA udah nonton podcast ini, jangan lupa untuk daftar ya. Betul. Oke, sekarang kita main games yuk Kak. Mau nggak? Oh, boleh. Aku minta tolong asisten. Sih, punya asisten ya sekarang ya. Yoi. Jadi gini Kak, ini aku punya warna. Kan sekarang kan ada red flag, ada green flag terlihat ya Oke. di kamera ya. Jadi kalau misalkan kakak dihadapkan ke kakak dulu, kalau misalkan menurut kakak pernyataan dari aku itu red flag, kakak Oke. tinggal tunjukkan ini red flag. Kalau misalkan menurut kakak itu green flag, tunjukkan yang greennya. Oke. Gitu. Jadi kalau red flag itu tandanya kita harus menjauh ya. Oke. Kalau misalkan green flag berarti boleh tuh. Aman nih Jalan. gitu ya. Oke. Siap? Pertanyaannya. Yang pertama, sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, explore karir di luar sekolah itu sah-sah aja. Red flag or green flag? Ini udah otomatis Otomatis ya, sesuai dengan green. perbincangan kita tadi. Betul, baru banget dibahas. Yang penting punya skill ya teman-teman ya. Lanjut kedua. Yang kedua, pakai AI tools buat bantu bikin lesson plan. Red Wah, flag bikin atau green? lesson plan ya pakai AI. Iya, atau buat ini deh, kan kakak udah nggak bikin lesson plan lagi ya? Betul. Media deh, media. Media pakai AI. Red flag atau green flag? Aku mau bilang green deh. Green. Gimana tuh? Tapi tadi agak lama ya mikirnya. Iya. Gimana tuh kira-kira? Karena Apa yang menjadi pertimbangan? yang jadi pertimbangan aku adalah AI ini memang memudahkan kan sebenarnya, memudahkan banget. Aku juga beberapa kali pakai untuk cari games gitu kan. Tapi kalau misalnya kita terima secara mentah-mentah, mungkin nggak sih kalau ternyata apa yang udah kita lihat ini jadi nggak kayak mungkin nggak sesuai dengan karakter kita ketika ngajar gitu kan. That's why harus ada modifikasi lagi nih. Jadi kalau misalnya kita coba modifikasi lagi, kita coba sesuaikan lagi apa yang udah si AI kasih buat kita ini, aku rasa nggak apa-apa. Oke. Gitu menurutku. Green flag. Ya, Green aku flag, betul. setuju sih. Next. Dari pengalaman Kak Dewi tadi yang work from anywhere, Betul. apakah ngajar online sama dengan bisa sambil rebahan? Red flag or green flag? Red. Oh, Nggak boleh teman-teman. gak bisa ya jadi ya? Nggak bisa. Kita biasa kalau pakai laptop kan pasti di meja dong. Oke. Pasti meja ya. Jadi rasanya nggak sopan juga sih kalau misalnya kita sambil rebahan, sambil ngejelasin teman-teman 7x8 gitu kan sambil rebahan, nggak bisa. Walaupun muridnya mungkin ada yang sambil rebahan. We never know. We never know, betul. Oke, next. Pakai meme dan tren TikTok untuk bikin materi belajar. Red flag or green flag? Materi belajar ya. Materi belajar. Oke deh, green. Green. Pernah. Aku bukan pakai untuk materi belajar sih sebenarnya. Aku pakai untuk penyemangat aja gitu. Jadi aku pernah pakai meme untuk ada materi-materi yang bisa aku sambungkan ke percintaan dan lain sebagainya. Contoh. Misalnya adalah peluang. Aku kebetulan banget lagi ngajarin peluang gitu kan. Terus peluang itu sebenarnya apa sih gitu dan lain sebagainya. Terus jadi kalau di kelas aku sendiri memang anak-anaknya ini anak-anak yang suka sekali dengan obrolan percintaan. Oh iya, masuk ke pubertas ya kayaknya ya. Iya, betul ya, galau, putus cinta apa segala macam gitu kan. Sehingga akhirnya aku pakai satu meme yang itu tuh cuman kayak pertanyaan, berarti peluang dia menyukai aku berapa ya, kayak gitu. Oh, baik. Terus atau misalnya dulu aku sempat pakai
kita ngerjain soal pertama terus udah selesai kasih meme, semangat masih ada satu soal lagi kayak gitu. Terus sempat ada lihat teman juga dia ngajarnya fisika. Ada satu video TikTok tentang tarik menarik. Nah, itu kemudian akhirnya dihubungkan sama materi yang sama gitu, materi yang sesuai gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa sih. Yang penting hati-hati dengan copyright. Hati-hati dengan copyright, betul. Nah, kalau gitu sekarang Kak Dewi boleh dong tambahin satu red flag terbesar dalam dunia pendidikan digital sekarang ini khususnya. Menurut Kakak tuh apa red flag paling besar? Red flag paling besar Ya, pendidikan digital. ya yang tidak boleh, apalagi guru nih jangan sampai begini-gini ya. Atau Aku belum kepikiran ke yang sana. Tapi ada satu hal yang menurut aku ini agak cukup menyebalkan sih. Jadi terkesan red flag buat aku. apa Itu adalah faktor-faktor yang nggak bisa kita handle. Misalnya Nah, mati lampu, nggak ada Oh. internet. iya sih. Ya itu kan nyebelin kan. Misalnya ya bener sih kita bisa belajar dari tempat A, tempat B, tempat C. Tapi kalau misalnya ternyata oke kita katakanlah lagi di rumah gitu kan mau belajar dari rumah, mati lampu, wifi-nya mati, kita nggak punya mobile data. Oke. Terus gimana? Nggak bisa belajar kira. Dan itu juga sama terjadi dengan aku kalau misalnya mau ngajar. Ya udah aku nggak bisa ngajar. 1 jam itu aku harus digantikan dengan orang lain. Oke. Itu sih menurut aku. Ya, ini tapi hal-hal yang nggak bisa kita handle. Berarti apa nih kira-kira untuk mengatasi itu? Susah juga ya? Susah juga sih kalau misalnya udah kayak gitu sih. Kalau misalnya udah berkaitan dengan wifi, mati listrik, nggak bisa apa. Kalau misalnya masalahnya cuma di wifi, misalnya wifi-nya mati, oh ya udah berarti harus siap mobile data. Itu satu. Oke, berarti yang jadi red flag itu kalau gurunya itu nggak prepare Nggak prepare, betul second juga. plan gitu Second ya. plan, yes betul. Atau ini sekalian cerita mungkin ya. Jadi ada beberapa teman guru yang sebenarnya internet bahkan nggak nyampe ke rumahnya. Oke. Jadi gurunya juga dari seluruh Indonesia tuh berarti. Dari seluruh Indonesia betul. Sehingga dia sempat membangun tower. Ini keren sih dia. Aku kurang ngerti ya tower yang gimana dan lain sebagainya. Detailnya aku kurang paham. Tapi dia udah bikin tower untuk wifi gitu kan supaya wifi-nya nyambung ke daerah dia. Yang akhirnya dibagikan juga aku tuh ke daerah lingkungan tinggalnya dia gitu kan. Nah tapi suatu saat ada mati listrik. Sebenarnya si wifi-nya itu nggak terlalu terganggu tapi jadi agak sedikit lemot gitu kan. Nah supaya jadi ada satu alat, aku nggak tahu namanya apa. Dia masih bisa bikin wifi itu bertahan selama kurang lebih 1 jam. Oh, oke. Nah tapi ya balik lagi ya, kalau misalnya ternyata nggak ready itu ya udah mati semua. Gitu. Cuma jadi banyak aja sih, banyak yang harus dipersiapkan kalau misalnya hal-hal tersebut terjadi gitu. Oh ya, ini apa ya? Mungkin salah satu minusnya ya kalau Salah satu minusnya betul. kerja di edtech banyak hal yang harus dipersiapkan. Harus Betul, ada betul plan A, sekali. plan B, plan C. Kalau misalkan internet mati harus ada mobile data. Kalau mobile data juga mati, ya pergilah ke tempat yang ada wifi-nya. Or Betul. bikin tower bahkan ya. Bikin tower. Oh aku mau nambahin satu deh. Oke. Kalau di tempat aku red flag yang berikutnya adalah kurikulumnya nggak bisa kita sesuaikan untuk semuanya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita tahu kalau kurikulum di Indonesia yang dipakai untuk di banyak sekolah, ya kalau nggak kurikulum Merdeka, mungkin masih ada yang pakai K13, Oke. mungkin ada yang sekolahnya adalah internasional, jadi pakai IB dan lain sebagainya. Anak-anak yang datang ke Colern itu belum tentu pakai satu kurikulum yang sama. Bahkan meskipun semuanya pakai Merdeka, materinya pun tetap beda. Sedangkan kalau di kita sendiri itu kita udah punya susunan materinya nih. Gitu kan, susunan materi di bulan ini bahasnya yang ini, bulan kedua bahasnya yang ini. Oh ternyata bulan 1 katakanlah kita bahas Pitagoras. Ternyata meskipun kita udah berusaha menyamakan dengan buku kurikulum Merdeka, mereka bahasnya bukan Pitagoras, malah statistika dulu, peluang dulu gitu. Jadi susunannya tuh ternyata nggak sama gitu, dan itu yang cukup menjadi kendala kita juga sih gitu selama beberapa bulan ini gitu. Oke lah kalau begitu kita masuk daripada ngomongin yang red mulu kan jadi merah nih warnanya nih. Kita masuk ke green flag aja. Jadi tadi kalau itu red flag terbesar menurut Kak Dewi, sekarang apa sih green flag paling besar yang paling bikin Kak Dewi itu betah di dunia edtech? Yang paling betah adalah tentu saja ketemu sama orang-orang gak cuman dari
sekitar ini aja gitu ya, tapi ternyata sampai ke pulau Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi banyak sharing juga gitu. Kalau misalnya di sana tuh pendidikannya kayak gimana sih gitu kan? Apakah beda atau ternyata sama gitu. Kemudian yang ngobrolin tentang ya obrolan-obrolan di daerah kamu tuh ada mitos apa sih yang kayak gitu-gitulah Sesuai gitu. ya sama quotes yang ada di sini. Sharing ilmu dan pengalaman juga meskipun jarak memisahkan. Betul. Karena kebetulan kalau di kelas aku jadi sebelum kelas dimulai kita punya sesi 5 menit untuk ngobrol random gitu kan. Oh. Makanan favorit kamu gitu kan. Terus ntar ada anak-anak nyeletuk nasi apa yang aku tuh bahkan juga nggak tahu itu nasi apa gitu kan. Oke. Sampai akhirnya anak-anak yang lain juga penasaran jadi ngobrol, ini tuh nasi ini loh guys, isinya tuh ini tuh makanan khas ini gitu. Terus anak-anak jadi tahu gitu kan. Jadi ya udah kita jadi saling belajar juga di situ. Nggak cuman matematika doang jadinya. Gitu. Oh, oke, jadi wow, itu nice. Pengalaman paling berkesan menurut kakak sampai jadi quotes ya. Betul banget. Itu memang salah satu yang paling aku seneng sih selama bekerja di sini. Oke, baiklah. So far sih pertanyaan-pertanyaan udah habis nih kak. Ya, jadi mungkin aku mau mengambil sedikit kalau kakak tahu kutipan. Ini juga titipan dari Pak Koko juga ya. Ada kutipan yang bilang it takes a village to raise children and not all villagers are teachers in school. Jadi memang untuk mendidik seorang anak itu tuh sebenarnya butuh banyak kontribusi ya. Dan tapi khususnya yang paling penting itu nggak cuma di sekolah aja. Dan salah satu kontribusi yang Kak Dewi lakukan itu melalui EdTech inilah yang tadi sudah kita dengarkan semua, bagaimana plus minusnya, terus juga pengalaman-pengalaman Kak Dewi ini di saat mengajar anak-anak dan juga apa ya namanya ya, paling berkesan sih menurut aku yang work from anywhere itu. Jadi ya nggak cuma di sekolah gitu. Kalau kita mau, apalagi tadi bikin sampai anak itu paham ya, padahal mereka tuh pemahamannya beda-beda gitu. Kalau dari Kak Dewi sendiri, apakah ada closing statement yang mau disampaikan kepada teman-teman semua? Ini adalah satu hal yang sering aku kasih tahu ke anak-anak. Jangan pernah takut salah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton ini, ya jangan pernah takut salah. Sama juga dengan halnya mungkin kalian belum dapetin tempat kerja nih dan lain sebagainya. Jangan pernah takut gagal juga teman-teman, karena gagal sekali nggak bikin kamu menjadi orang yang gagal gitu kan ya. Itu cuman ketunda aja nih proses untuk suksesnya gitu. Tapi soon gitu kan, lambat laun kamu pasti akan mencapai itu kok ya. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Itu aja. Nice ya, dengan closing statement tadi itu juga sudah selesai memecahkan kasus dari judul PGSD tapi nggak kerja di sekolah. Jadi kerjanya di mana? Kak Dewi ini kerja di EdTech salah satunya. Co-Learn. Dan kerja-kerjaan yang lain juga balik lagi ada di brosur, semuanya ada. Jadi untuk yang tertarik masuk PGSD Binus, jangan lupa. Oke, ada titipan nih dari operator kita. Apa nih? Oke, jadi ternyata Kak Dewi ini walaupun tadi awalnya jadi tersangka, sekarang Anda bebas. Terima kasih banyak. Udah boleh pulang nih berarti. Boleh pulang dan bawa oleh-oleh juga dari PGSD Binus. The journey of 1,000 miles Begins with one step. One stepnya ada di PGSD Binus. Nice. Kalau gitu sudah selesai podcast kali ini di Educase episode 3 ini. Terima kasih banyak Kak Dewi. Sama-sama, terima kasih udah diajak ke sini ya. Kapan-kapan mampir lagi ya dengan mungkin sharing-sharing hal yang lain gitu. Semoga nggak kapok ya Kak. Enggak kok, jadi tersangka di sini tapi Anda bebas sekarang. Terima kasih udah dibebaskan. Dan inilah dia Educase. So let us solve the case. See you on the next video. So do not miss it. Bye.